Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa maulah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pada segenap teman-teman semester 6 mata kuliah Gharibul Quran yang kami hormati, mohon maaf jadwal yang semula Jumat kita pindah di hari Rabu ini, dimana kemarin ketika Jumat biasanya diskusi selalu terpotong yang biasanya sampai jam 12, ternyata jam 12 biasanya lanjut sampai habis Jumatan, kadang lebih lanjut lagi. Oleh karena itu ini kita pindah hari dengan harapan nanti diskusinya jangan sampai setengah-setengah, kita tuntaskan sampai jam 2:30 dan perkuliahan ini benar-benar kita mendapat ilmu. Tadi sudah dikirimkan video oleh Mbak Isma dan kawan-kawan, ada Mas Syed juga mengirim video. Akan tapi menurut kami video tersebut, pembahasan terkait Gharibul Quran menurut ilmu-ilmu keislaman itu masih agak kurang. Ini saya sedikit bacakan dalam Kamus Al-Munawwir. Kalau kita lihat dari etimologi, gharib itu punya makna banyak dan di ada Kamus Al-Munawwir. Dan teman-teman tak kira punya referensi lain tentunya. Kalau secara lughawi, gharib artinya yang kemarin sudah saya sampaikan, yang asing. Kemarin di Al-Amdah pun juga demikian. Sehingga di sini al-gharib ay ad-dakhil, gharib ay al-ba'idu an wadanihi, ay ghairu ma'lufin. Al-gharib ay al-ajib. Al-gharib ialah hal-hal yang seakan itu asing, seakan itu jauh, sehingga dikatakan dalam Kamus Al-Gharib dari Mu'jamul Wasit itu artinya pun juga sama, yakni yang enggak terkenal. Ataupun dari Kamus Ar-Raid artinya ini jauh dari daerahnya, dari negaranya. Itu dari Kamus Al-Ghani itu artinya gharib ialah jamaknya ialah ghuraba'u. Kalau ini mirip nama pondok di dekat YIN, tapi lafaz tersebut ya ikut wazn fa'ilun, artinya juga sama, yakni jauh. Ada kalam gharib ya, kalam yang tidak terdengar, kalam yang asing, kalam yang ajaib. Dan dalam keterangan lain pun sama, gharib itu kalam yang langka. Seperti dalam sebuah hadis, badal islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba'i min ummati. Ini kami sampaikan, saya punya aplikasi, teman-teman bisa download. Di sini bagusnya apa? Nama aplikasinya Al-Ma'ani. Al-Ma'ani ini ntar bisa di-download. Al-Ma'ani ini, aplikasi ini jika kalian mengetik kalimat itu nanti biasanya ada referensi dari berbagai macam kamus. Setidaknya ada Al-Wasit, Ar-Raid dan Al-Ghani. Tapi jika lafaz tersebut itu ada kaitannya dengan hadis, maka disampaikan hadisnya seperti ini: Bada'al Islamu ghariban wa sa'udu kama bada'al ghariban. Nanti jika Quran, maka akan tersampaikan lafaz Qurannya. Ini agak asik, tapi Arab terjemahannya Arab. Sebagaimana Kamus Al-Munjid, Arab diterjemahkan Arab. Secara bahasa itu mungkin menyulitkan kita, tapi secara orang yang berpikir cerdas, itu justru kamus yang bahasa Arab diterjemah bahasa Arab itu mencerdaskan kita, karena orang menjadi berpikir, oh ternyata gharib artinya ba'id, sama, jauh. Dan itulah dilakukan oleh ulama-ulama dulu, kadang buka kamus pakai bahasa Arab. Dan kebetulan kami juga pernah mendapat pengajaran dari bahasa Arab dari guru kami pun juga sama. Di rumah kami juga ada kamus, meskipun kamusnya Al-Munjid. Ini kamus yang dikarang oleh wakilah orang non-Islam, tapi mengarang kamus tentang Islam. Tapi setidaknya kamus itu meskipun pro kontra, ada yang mengatakan setuju, ada yang enggak, yang jelas kamus itu tetap ada manfaatnya meskipun pengarangnya wakilah bukan Islam. Dalam kitab Al-Amdah yang kemarin kami kirimkan, kitab Al-Amdah itu ialah ringkasan dari kitab Mushkilatul Gharib. Jadi kitab tersebut merupakan ringkasan dari karya, jadi pengarangnya ialah meringkas kitab tersebut. Jadi kitab tersebut adalah ringkasan dari kitab pengarang itu sendiri, yang mana Syekh Abi Muhammad bin Abi Al-Qaisi punya tafsir Mushkilatul Gharib, dan itu diringkas
menjadi Al-Umdah yang halamannya hanya 460. Seperti sudah kami sampaikan. Dalam keterangan tersebut di halaman 15, teman-teman kami harap bisa ikut mendownload, nggak hanya kami kirim terus dilihat aja. Download nggak hanya di download tapi dibuka juga. Di sana jelas ada pembahasan tentang gharib itu sendiri apa. Kalian kan buka makalah, buat makalah, ambillah dari ini sebagiannya, biar ada referensinya jelas, ada pedomannya. Mohon maaf juga kami baru saja mengisi materi karena apa? Karena baru saja kami habis ketemu Suan Gus Bahak, ada sedikit keperluan tadi, habis ketemu beliau, dan beliau metodologi pengajarannya, beliau ngajar di Sarang, di CA Anwar Sarang, di mana-mana beliau memakai kitab, meskipun bacanya nggak hatam seperti di Kudus biasa dulu ya Al-Qaidul Asasiyah. Ada yang beliau membaca Al-Itqan di UI, tapi beliau pakai kitab, itu referensial. Termasuk perkuliahan ini kami harap juga referensial, kutipannya ada dari kitab langsung. Yang kitab itu kami harapkan ya Al-Umdah atau Gharib Al-Quran yang kemarin saya kami kirim. Di sini diterangkan gharib itu kemarin ialah maknanya jauh. Secara islahi sudah saya terangkan kemarin, bahkan di Quran juga ada lafaz yang derivasinya sama, ada ghoroba, ada 19 tempat, tapi artinya nggak ada yang berkaitan dengan gharib dalam perkuliahan ini. Di sini diterangkan lebih lanjut pada halaman 15. Dalam kata-kata gharib itu ada dua makna, ada dua arah. Yang pertama, yakni jauh maknanya, maknanya samar, dan untuk menemukannya kita harus berpikir kembali, harus memikir. Kadang kita orang Indonesia sendiri belum tahu arti bahasa Indonesia yang ilmiah. Kadang orang-orang Indonesia sendiri, kalau teman-teman kadang mikir aksiologi, ontologi, epistemologi, itu dalam kamus besar bahasa Indonesia ada, tapi kita perlu mikir apa itu. Ya, seperti itulah bahasa Arab ada juga yang perlu mikir orang-orang, dan itu kalau di era sekarang caranya bagaimana? Kita diantaranya buka tafsir Gharib Al-Quran. Dan yang kedua ya ini maknanya ya ini kalam itu jauh dari rumah atau dipakai oleh orang-orang tapi qabilah yang jarang, qabail Gharib, jadi qabail Arab, jadi sebagian qabilah-qabilah Arab, dan itu jauh. Tapi dalam perkuliahan ini yang ingin saya sampaikan tekannya ada di sini. Bagaimana makna gharib dalam ilmu-ilmu keislaman? Kalau tadi disampaikan di makalah dari sudut tafsir, usul fikih dan lainnya, kata-kata gharib itu kami temui diantaranya di ilmu keislaman. Saya sampaikan ada 3. Yang pertama yakni dalam ilmu tafsir. Ilmu tafsir gharib bil Quran artinya lafaz-lafaz yang maknanya itu jauh, tidak seperti lafaz yang biasa dipakai oleh orang Arab. Karena tafsir gharib itu hanya makna-makna tertentu yang ditulis, tidak semua. Itu yang ditafsir kemarin sudah saya sampaikan, contoh-contohnya juga sudah saya sampaikan. Makna-makna itu makna-makna yang kira-kira sulit ditemui, sulit dipahami oleh orang Arab, di sana ditulis di tafsir gharib bil Quran. Kemarin saya contohkan berulang-ulang, contoh di halaman 298, maksub ay masbubin, urban ay dhahik, atroban ay ala sin wahid. Jadi hanya perkata-perkata saja, ditambah footnote-nya ada keterangan-keterangan. Jadi menjelaskan makna-makna Al-Quran yang sulit. As-samum ay rihun harotun, al-hamim al-ma'ul har. Jadi lafaz-lafaz yang sulit dijelaskan secara ringkas. Itu gharib dalam tafsir Al-Quran. Lalu ada gharib istilah kedua ini dalam ilmu hadis. Ilmu hadis juga ada gharib, artinya apa? Lafaz itu jarang atau sulit dipakai, asing dipakai oleh sebagian orang Arab. Dan itu di hadis pun juga ada gharibul hadis. Lafaz-lafaz yang sulit dalam hadis itu ada keterangannya. Karena Nabi perjalanan dari mana ke mana itu kadang punya bahasa yang berbeda. Kami ketika masih belajar di Kudsiyah, ada daerah yang menyebut au enggak au tapi am, pakai m, pakai mim, salah satu qabilah. Dan seperti itulah di hadis itu kan karena percakapan, kadang Nabi bercakap dengan siapa tertulis dalam teks hadis. Yang ketiga yakni gharib dari ilmu Al-Quran, tapi bukan dari segi tafsir, yakni dari segi pemakaian,
cara baca Al-Quran atau pelajaran gharib. Gharib di pelajaran yang kita pernah pelajari di TPQ atau di sekolah-sekolah itu sama, lafaz-lafaz yang sulit cara bacaannya atau agak asing, beda dengan bacaannya. Contohnya apa? Majriha wa mursaha. Itu dalam bacaan Al-Quran semua baca majrur. Lafaz-lafaz gak ada yang baca kecuali lafaz bismillahi majriha wa mursaha. Itu gharibil Quran dilihat dari segi cara bacaannya. Adalah ta'manna ala Yusuf, bacaan Ishmam. Lalu dalam gharib itu sendiri kita mungkin hafal ada lafaz ya bunayya rukam ma'ana, dan masih banyak lagi lafaz-lafaz yang gharib itu dari segi Al-Quran. Nah karena itu kalau kita perkuliahan ini disebut tafsir gharibil Quran, untuk membatasi bahwa gharib yang kita pelajari pada mata kuliah ini ialah membahas tentang gharib dari segi tafsir. Jadi menafsiri lafaz-lafaz yang asing dalam Al-Quran bagi lafaz yang agak sulit untuk dipahami. Itu sedikit dari kami tambahannya. Silahkan disimak video ini sampai selesai, karena ini sebagai pengganti kita kuliah secara tatap muka, maka kuliah virtual lah salah satu cara untuk kita saling belajar. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.